Sekarang kita kewajibannya harus menyempurnakan, meluaskan thaqafah pendidikan. Paham? Apalagi ada medsos, TikTok, WhatsApp, apalagi YouTube, Instagram, AI, waduh. Google, itu manfaatnya besar sekali tuh. Bapak mau cari namanya siapa aja, ada di Google. Nama saya ada, nama anak saya ada. Dr. Rihab Said Akil, ada. Rihab Said Akil, pasti ada. Namanya Gus Dur atau siapalah, ada semua. Manfaat itu, manfaat nggak itu? Manfaat tidak. Tapi madornya juga besar. Ada iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa obat kuat. Silakan beli bapak-bapak, silakan. Tapi gambarnya jangan dilihat. Kalau lihat gambarnya iklan obat kuat, di akhirat jadi saksi. Ayo, lihat film, gambarnya orang lagi zina, di akhirat nggak sembarangan tuh. Jadi saksi kita nanti. Dipanggil oleh Allah, ayo saksikan. Gitu nanti. Kenal apa enggak? Jadi kalau mau beli obat kuat, gak usah lihat gambarnya. Langsung beli aja, gak usah lihat iklannya, gak usah. Paham? Itu madaratnya. Nah sekarang ini, cucu kita gak mungkin lepas dari HP. Gak mungkin lepas dari laptop, gak mungkin. Bahkan banyak sekali yang kuliah atau pelajar lewat online. Rapat lewat online, gak bisa lepas. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita menguasai teknologi yang sudah maju ini, tapi akidah kita, akhlak kita, syariat kita tidak berubah. Paham? Akidah, syariah tidak bisa berubah. Tapi ilmu pengetahuan harus berkembang. Sekali lagi kesimpulannya, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo, saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau saya kesini lagi masih bodoh. Nomor 2, hadarah, welfare, kesejahteraan. Itu perintah Allah. Perintah siapa? Bukan omongan saya, bukan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Coba, Quran itu artinya saya mati, kita mati, meninggalkan harta yang cukup agar anak cucu kita ahli waris sejahtera. Paham? Kalau gitu kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Awas, kalau saya lagi masih melarat, awas. Kaya. Apa?
Apa? Karena menghafalkan nama-nama tadi. Kita teruskan. Kaya itu melarat. Jadi kalau kita melarat, dosa. Harus kaya. Usahakan orang mana? Lahat harus kaya semua. Rumahnya 2 lantai semua. Mobilnya Innova semua. Gak ada yang utang-utang, gak ada. Sayyidina Utsman, Bu, ini barangkali ada orang kayak tua yang tersinggung omong saya. Enggak, jangan, gak usah tersinggung. Sayyidina Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga, orang 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Amr bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu sahabat 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Begitu Sayyidina Utsman sudah pasti masuk surga, pernah bersedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Entah berapa karung itu, akan dibeli oleh orang Yahudi, akan dibayar oleh Yahudi di Madinah. Saya kasih untung 200%. Enggak. Tidak saya jual, saya bagikan untuk fuqara masakin. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini kayak seperti itu? Ada nggak? Ibu pernah sedekah berapa karung? Jawab. Bapak pernah sedekah berapa karung? Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700, entah berapa karung, entah gak dihitung. Maka kenapa? Ya karena kaya. Dah, contoh itu aja. Satu lagi contohnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu? Wali Kutub. Wali Kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Syadili, Hasan Rifai, dan Said Badawi. Wali poros 4 ini ya, Wali Kutub. Dah, Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i. Ya, dari Baghdad, orang Baghdad kan, pergi ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i di dusun Fustot, pinggir Kairo lah, pinggir. Setelah ziarah ke sana, ternyata masyarakat Fustot, namanya dusun Fustot, banyak yang tidak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot yang ada kuburan Syafi'i sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada rusun 4 lantai, ada tulisan di pintu gerbang, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, kaya, dermawan. Bapak wali bukan? Jawab, Bapak wali bukan? Kaya tidak? Dermawan tidak? Tidak semua. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kiai Wahab Hasbullah, pendiri NU nomor 2, Kiai Hasyim Asy'ari, kedua adalah Kiai Wahab. Muter-muter sosialisasi NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Beli NU di Palembang berdiri. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang, Banten, Kiai Abdurrahman Pandeglang, Menes, Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Kiai Maksum, Kudus, Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu
Muter-muter tahun 30-an lah. Kiai Wahab tanpa proposal. Tanpa apa? Di sini tanpa proposal. Di sini kalau ada kegiatan NU proposal, jawab. Di sini NU kalau ada kegiatan pakai proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangkit dari kubur tinggi besar, gagah. Setelah didekati, mukanya bolong, gak ada dagingnya, kropos mukanya. Nabi kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Jibril jawab, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, di kitabnya gitu. Kalau proposal bahasa saya lah. Yang rajin minta-minta, nanti dari kuburan bangkit, mukanya bolong. Jadi kita harus kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, batu bara, nikel, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, apalagi gas, minyak, mangan, boksit, semuanya saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, ini yang soleh. Suyuti, Dulmanan, Maryam Zainab. Ternyata saya lihat orang kaya Indonesia 50 orang. Nomor 1 bukan Abdullah, bukan Abdurrahman, bukan Prayogo Pangestu. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya Rokok Jarum. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, itu duitnya 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anaknya Lim Swee Leong. Nomor 39 Haji Rashid, Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya Bluebird taksi. Saya cari orang lain, nggak ada tuh lahannya. Apa? Saya lihat nama Zulkifli atau Dulmanan, Madrais, Solikin, Jumadi, nggak ada. Itu kan namanya orang NU dia, namanya orang NU ya. Ada Haji Leman. Padahal ini Nabi Muhammad dipilih jadi nabi terakhir dari keluarga suku Quraisy. Quraisy itu pertama kali orang yang disebut panggil Quraisy, kakeknya Rasulullah yang ke-11, namanya Fihr. Kenapa disebut Quraisy? Karena banyak uangnya. Quraisy itu aslinya dari Qurs. Qurs itu artinya uang. Dari selatan Ethiopia, Yaman sampai ke utara Syam, Jordan, Syria, Palestina, perdagangan dimonopoli oleh Fihr. Maka disebut Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila al-syita'i was-sayf. Coba, luar biasa. Maka kalau kita benar-benar ingin berhasil dalam perjuangan, harus kaya. Bangun masjid pakai duit, bangun madrasah pakai, menyekolahkan anak atau mesantrenkan anak pakai, haji umrah pakai, ya Allah, zakat, infak, jariyah, sedekah, wakaf, nazar, hibah pakai. Jadi kita harus kaya. Nah, satu lagi. Perintah Allah yang ketiga, kita harus menang. Harus apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kau betul-betul orang beriman, harus a'laun, pemimpin, bupati, komandan, direktur, kepala. Paham? Antaranya pemimpin. Jangan di bawah, jangan rendah, jangan di pinggir, di tengah, pemain. Kalau kau benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang, kalah. Kita harus menang. Betul, itu perintah Allah, bukan. Oleh karena itu, yang kita harapkan, Lahat menjadi masyarakat
Mutamaddin. Apa? Madinah, madaniyah, madani. Orangnya, masyarakatnya beriman, beribadah, sehat, cerdas, sejahtera, menangan. Juara baca Quran seluruh Sumatera Selatan, lahat. Juara olahraga apa saja, badminton, voli, sepak bola, lahat. Juara matematik, fisika, lahat. Siap? Pernah juara, pernah? Pernah ya? Harus disiapkan betul. Apa juara? Wajib menang itu. Kalah tuh dosa, kalah itu. Nah, alhamdulillah, saya punya pesantren di Ciganjur, namanya At-Thaqafah. Menurut Dikbud, bukan Depak, kalau kemenang sih teman saya, murid saya banyak. Ini karena Kemendikbud menilai nomor 1 pesantren di Jakarta, 14 pesantren, At-Thaqafah. Pesan saya itu. Juara pidato bahasa Inggris seluruh DKI. Juara pidato bahasa Arab, fisika, khutbah Jumat, pencaksilat. Juara nasional 1 dan 2. Nasional, baca kitab kuning. Baca kitab yang gak ada harokatnya itu. Itu pesan saya At-Thaqafah. Nah, oleh karena itu, di Lahat harus ada pendidikan yang berkualitas. Jangan kalah dengan Palembang di sana. Jangan kalah dengan Jakarta. Ya bandingkan kadang-kadang. S1 Lahat dengan S1 Jakarta. Bedanya jauh nggak itu? Bedanya jauh banget. Tamatan SMA Lahat dengan SMA Jakarta. Jauh banget bedanya itu. Sama-sama tamatan SMA. Ini nggak benar, nggak benar. Tamatan SMA Lahat harus sama dengan SMA Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Siap? Harus semangat. Jadi, pinter wajib bodoh, kaya wajib melarat, menang wajib kalah. Nah, itu semua didasari dengan akhlakul karimah.